Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sebuah perusahaan tambang menantang kebijakan DPR Kabupaten Aceh Barat yang merekomendasikan penghentian aktivitas usaha pertambangan mereka. Sejumlah warga termasuk santri di Kabupaten Aceh Timur menggelar zikir akbar dan penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina. Peringatan Hari Jantung Sedunia dirayakan para murid dan dewan guru sebuah sekolah dasar di Aceh Besar dengan menggelar senam jantung sehat. Di tengah polemik penghentian sementara aktivitas tambang di Aceh Barat, PT Megalanik Garuda Kencana atau MGK menilai keputusan DPRK setempat bersifat tendensius dan sepihak. Pihak perusahaan menegaskan rekomendasi penghentian aktivitas tambang itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak sejalan dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama PT MGK Tengku Miswar menyayangkan langkah DPRK yang dianggap mengabaikan prosedur hukum. Padahal operasional perusahaan selama ini sudah berlandaskan izin resmi dan sesuai aturan. Menurutnya kewenangan penghentian operasional ada di tangan pemerintah provinsi melalui dinas terkait, bukan DPRK. Perusahaan juga menekankan komitmen untuk tetap patuh aturan dan mendukung pembangunan daerah. Jadi kalau memang itu ditentukan oleh undang-undang, BWS juga mengeluarkan surat kepada kami bahwa selama belum masih proses rekomendasi itu harus dihentikan sementara, itu kami akan ikuti. Ya kan? Kalau hanya diputuskan sepihak yang merugikan kami sebagai perusahaan ataupun pihak pemerintah provinsi dan juga pusat juga tidak ada ketetapan yang pasti terkait itu kami tidak mungkin kita akan berhenti. Sementara itu, Koordinator Gerak Aceh Barat, Edi Syahputra turut menilai sikap DPRK terlalu tergesa-gesa dan tidak berdasarkan aturan hukum yang jelas. Gerak mengingatkan keputusan yang salah dalam penanganan masalah ini beresiko menyebabkan kerugian daerah dan mengguncang kepercayaan investor untuk menanam modal di Aceh Barat. Kalau kemudian legitimasinya tidak jelas, tidak berdasarkan aturan legal, mau dari undang-undang atau PP atau permen turunannya, kalau itu tidak dipakai, ini menjadi rancu dalam hal hukum. Dan ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum. Kalau kemudian ini dipakai aturan yang tidak jelas, ini bahaya baik bagi daerah atau pemerintah dan juga bagi investasi. Pada hari ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa segera kita jadwalkan, kita turun lapangan untuk bersama dinas-dinas terkait baik provinsi maupun kabupaten untuk turun ke tambang untuk kita melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. Yang kedua, dari hasil tadi pada hari ini bahwa dari pihak kami juga pihak masyarakat, apabila belum ada rekomtek, maka pertambangan di air das kita tutup untuk sementara. Rekomendasi ya? Rekomendasi tutup untuk sementara. Polemik antara DPRK dan pihak perusahaan ini masih menunggu kejelasan proses hukum dan keputusan resmi dari pemerintah provinsi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Mengkonfirmasikan bagaimana kami akan melakukan. Kita persilakan dulu. Rencana penutupan 7 sekolah dasar di Kabupaten Aceh Barat memicu penolakan dari anggota DPRK dan para orang tua siswa. Mereka menilai sekolah adalah hak dasar anak yang tidak boleh diganggu apalagi sampai ditutup. Sekolah merupakan fasilitas publik yang harus dijaga dan diperjuangkan. Penutupan sekolah hanya akan menghambat hak pendidikan anak serta merusak masa depan mereka. Anggota DPRK Aceh Barat Ramli mengatakan berkurangnya minat anak masuk sekolah umum terjadi karena kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran.
sehingga banyak orang tua lebih memilih madrasah untuk putra-putrinya. Persoalan ini harus segera dibahas dengan orang tua siswa, dan jika Kepala Dinas Pendidikan tak mampu mencarikan solusi, sebaiknya mundur saja. Ini kalau juga ditutup ini sangat kita sayangkan. Yang pertama ini sebenarnya harus cari solusi dulu. Duduklah bersama dengan masyarakat setempat, cari jalan keluar. Ini kenapa? Karena ini maaf ya, kalau kita lihat perbandingan sekolah agama, MIN, MSen, dan juga SD, SMP, ini masyarakat kita udah beralih sekolahnya untuk ke MIN dan MSen. Kenapa? Mungkin cara belajarnya beda. Ini tugas kepala dinas nih. Makanya kepala dinas ini harus cari solusi. Kalau nggak mampu cari solusi, sebaiknya mundurkan diri aja. Orang tua siswa juga menolak rencana tersebut. Muhammad Yahya, salah seorang wali murid, menilai penutupan sekolah akan menyulitkan anak-anak harus dipindahkan ke desa tetangga dengan jarak lebih dari 5 km. Melintasi jalan kerikil di perbukitan sawit dan hutan. Kondisi ini menurutnya tidak hanya memberatkan siswa, tapi juga membebani orang tua. Pak, kalau menurut kami, mudah-mudahan janganlah kami. Kalau saya tanya bagaimana jangan ditutup, kami tahu nggak caranya kan? Pokoknya selaku kami masyarakat ni Kampung Baru, kami mohon janganlah cara ke mana lah. Karena kami kalau hantar anak sana, kalau nggak ada lagi sini kan jauh ke Perumbu sana. Nah, lagi pula nanti jalannya kan udah tahu apa kan susah, lagi hutan kan. Nah, itulah kalau ada sini kan agak lumayanlah kami sikit. DPRK Aceh Barat bersama wali murid mendesak pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar yang lebih bijak, tanpa harus mengorbankan sekolah dan masa depan generasi muda. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Maraknya tindakan perundungan di kalangan pelajar mendorong Madrasah Sanawiyah Swasta Harapan Bangsa Melabuh Kabupaten Aceh Barat gencar melakukan edukasi pencegahan kekerasan terhadap siswa. Upaya ini digelar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan intimidasi. Sekolah menegaskan pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, namun juga pembentukan karakter, sehingga perilaku saling menghargai harus terus ditanamkan sejak dini. Edukasi pencegahan perundungan ini dilaksanakan melalui konseling, forum diskusi, serta penyuluhan dengan pendekatan sosial dan keagamaan. Kegiatan ini tidak sekedar memberikan teori, namun juga menunjukkan contoh nyata bentuk-bentuk perundungan yang dapat merusak mental anak. Salah seorang siswi Baby mengaku sangat terbantu melalui kegiatan ini karena mampu memahami bagaimana pentingnya saling menghargai dalam pergaulan sehari-hari. Kegiatan ini kami bisa mengerti bersosialisasi dengan baik, merangkul dan berteman dengan baik tanpa menyakiti perasaan, dan juga saya harap tidak ada bullying di sekolah manapun. Jadi kami diajarkan tentang beberapa contoh bullying yang tidak boleh kami lakukan di sekolah atau dimanapun. Guru konseling Febrian Nanda Zufriyah mengatakan pencegahan perundungan menjadi prioritas utama demi menjaga tumbuh kembang siswa, sekaligus menjaga kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Kenapa saya selaku guru bimbingan konseling mengadakan konseling di setiap hari Rabu di kelas 7D, itu guna untuk anak-anak bisa mencegah bullying di hari-hari mereka sendiri. Ke depan semoga harapan kita semua supaya tidak ada terjadinya bullying lagi. Selepas itu anak-anak bisa menghargai satu sama lain. Soalan bullying ini benar-benar harus terkikis habis. Kami selalu berupaya melakukan berbagai cara dan upaya masukkan ke dalam ranah kurikulum lokal ataupun lokal wisdom madrasah. Jadi ini upaya dan langkah ini menjadi semacam antisipatif dari pihak madrasah. Tak hanya itu, pihak sekolah juga melibatkan orang tua murid dalam program pencegahan dengan menggelar pertemuan rutin. Hal ini dilakukan agar komunikasi antar pihak sekolah dan keluarga tetap terjaga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat.
lautnya karena ranjau mandung hang hasil lewat. Solidaritas untuk bangsa Palestina masih terus bergulir di Provinsi Aceh. Zikir akbar dan pengumpulan donasi untuk membantu saudara yang tertindas di Timur Tengah. Kegiatan yang bertajuk Gema Salawat Akbar untuk Solidaritas Kemerdekaan Palestina diikuti ratusan santri dan anggota Ormas di Kabupaten Aceh Timur. Acara yang berlangsung di lapangan pusat pemerintah Idirai diawali tausiah oleh ulama karismatik Aceh Tengku Haji Muhammad Ali. Zikir akbar sebagai pemantik solidaritas masyarakat Aceh Timur. Kegiatan serupa akan berlanjut ke seluruh pelosok Aceh Timur untuk mengumpulkan dana yang akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Yang terlibat alhamdulillah sangat besar dukungan daripada berbagai LSM, Ormas, mahasiswa, santri, serta komunitas-komunitas dalam jangka selama 6 hari. Persiapan kegiatan ini berjalan dengan sukses dengan juga dukungan donatur dari berbagai masyarakat, baik untuk donasi hingga hari ini terkumpul lebih kurang sekitar 7 juta dan kegiatan donor ini akan kita lanjutkan sampai 1 bulan. Sejumlah dana telah terkumpulkan dalam zikir akbar kali ini. Penggalangan dana untuk Palestina akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Akan terjadi bermacam-macam